Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain wahid wa isrun min syahri Oktober 2024 muqabil khamsa wa isrun au isrun min syahri Rabi atsani 1446 mazilna fi darsina fi kulliyati tauhid min kitab tauhid. Al-an wasalna ila babin jadid mimma yata'allaq bil half. Walakin qabla hada falyatafaddal li ikhwanina an yusammi al matan fi mas'alati taswir. Tafaddalu hafizakumullah. Bismillah qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu ma jaa'a fil musawwirina wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman yakhluqu ka khalqi falyakhluqu daratan aw yakhluqu habatan aw yakhluqu sha'iratan walahu ma'an Aisyah radhiyallahu anha qalat walahu ma'an Aisyah radhiyallahu anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asyadun nasi 'adaban yaumal qiyamati alladziina yuwahi'una bi khalqillahi wa awwal muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu musawwirina fi nari yaj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha yaumal qiyamati. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabihi Kitabut Tauhid babu ma jaa'a fi kathratil half. Babu ma jaa'a fi kathratil half. Limada babu marfu? Babu khabar min mubtada mahdhuf taqdiruhu hada babu ma jaa'a fi kathrati al-half, tentang permasalahan banyaknya bersumpah. Fa hadal half makna dalik ayaqulu rajul wallah, demi Allah, li ayniyatin kana sawa'un kana li mujarrad at-taukid wallah ana fa'altuhu au sawa'un kana amamal hakim hal anta fa'alta kada aw la fa huwa yaqul wallah sawa'un kana sahih aw salamatan minal iqab. Maksudnya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan telah datang di dalam hadis Ibnu Mas'ud, al-mudda'i ya'ti bil bayyinah wal mudda'i alaih bil yamin. Maksudnya, jika seseorang mengadu kepada al-hakim tentang keadaan saudaranya, seperti kita di sini di pondok pesantren atau di tempat kami dulu Syekh Mukbil, banyak pengaduan. Dia melaksanakan demikian dan demikian, atau dia mengambil kitab saya, atau dia pencuri. Disahkan dia itu mengambil punya saya. Maka ini dinamakan al-mudda'i. Dia mengadu kepada hakim, dan di sini hakimnya siapa saja, bisa jadi hakim dari pemerintah ataupun hakim seperti yang dipercayakan di pondok pesantren, misalnya mudir ataupun musyrif dan yang lainnya. Maka diadukan. Dulu di zaman Nabi seperti itu, datang pengaduan atas saudaranya telah mengambil tanah miliknya, telah mengambil harta demikian. Maka al-mudda'i ya'ti bil bayyinah, mana buktinya kalau saudara kamu itu mencuri? Jika ada bukti, ini videonya,
dan diperiksa benar-benar videonya atau CCTV terekam dan dibuka CCTV-nya ternyata memang benar kejadiannya, tanggalnya, waktunya. Jika tidak, maka al-mudda'i alaihi bil yamin fayakfi bil yamin. Idan al-yamin huna laisa amrun sahlun. Laisa likulli wahid wallah fi ayyi syai wallah la. Maka alhamdulillah al-Andalusiyun lam yata'awwadu bihada illa idza kana lama rufi'a alaihi al-hukm, bersumpah fayaqul wallah. Amma mujarrad al-kalam ta'al ila baiti a'zumuk la wallahi ta'ti ila baiti, demi Allah kamu harus datang ke rumahku. Istaghla wallah ma'a hada. Al-muhim hadal bab ma ja'a fi kasratil half. Faminal arab kathir man yahlif, bahkan bal yahlif li aljli gorodin minad dunya, bahkan dia bersumpah untuk mendapatkan dunia. Kami terima ada mereka yang jual beli di pasar. Alhamdulillah mungkin antum di pasar sami rajul, wallahi aku beli modalnya 100 ribu, wallahi aku beli modalnya 20 ribu. Dengar antum seperti itu? Batot berapa sekilo? 25 ribu. Wallah ana beli dari petani 15 ribu. Hal antum sami itu ada? Apakah kalian dengar di pasar seperti itu? Mungkin jarang di Indonesia. Lakin fil Arab ma'ruf. Wallah untuk hasal fulus. Wa hada mawjud fil hadis. Laisa nahnu yani nufaddihal Arab wa kada wa kada la. Hada waqi' fil hadis alladhi mawjud ma'ana. Ini terjadi di hadis-hadis yang banyak. Bi annal Arab hatta qala Syekh rahimahullah ma ja'a fi kasratil half. Fal Arab yuhibunal half. Ta'awadu hatta al-kalam ma'al banat atau ma'iyal. Wallah kullu syai wallah. Fa intabihu. Fa lihaula alladhi kasratu al-half intabihu. Allah yaqul qala al-muallif wa qaulullahi ta'ala wahfadu aimanakum. Maka jagalah kalian dari aimanakum. Aiman jamak minal yamin, jamak dari sumpah. Faqasratun nas bil half intabihu dakhal ala hadhil ayah fi suratil Maidah wahfadu aimanakum. Maka jagalah dari sumpah-sumpah kalian. Laqad jaa tafasir bi asanid sahihah minas salaf wa kadalika qaul mufassirin ka At-Tabari rahimahullah hum yaqulun qala Ibnu Jarir wahfadu aimanakum, maka hati-hati jagalah dari sumpah-sumpah kalian. La tatrukuha bi ghairi takfir. Ai idza hanastum la budda bil kafarah. Hadil makna al-ayah wahfadu aimanakum. Jadi jangan sembarangan kalian menyebut wallah. Dikit-dikit wallah. Wa ba'da dzalik antum tukhalifunal kalam. Wallahi ana masa akhruj al-an minal bait. Wa ba'da dzalik ba'dal asr kharaja. Idan kaifa? Yaminullah huna. Maka di sini limada hadzal bab kasratil half yadkhul ila kitab tauhid min ay jihah? Min jihah al-half billahi. Li'anna qad jaa fil hadis la yajuz nahnu nahlif bil makhluk. Masalan yahlif wa Ka'bah, demi Ka'bah, la yajuz. Au alal asami al-aba wal jid wal qabail wal qabilah fulani wa al fulani la yajuz. Kama thabata fi sahihain an Ibnu Umar la tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah. Tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama makhluk, dengan nama ciptaan Allah, demi Ka'bah. Ka'bah makhluk, tidak boleh. Atau demi bapak-bapak mereka, kabilah-kabilah mereka.
Demi fulan ibnu fulan, orang yang masyhur. Demi misalnya raja demikian atau demi sultan agung. Fahadha la yajuz. Sultan agung makhluk. Tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama-nama selain Allah. Man kana halifan falyahlif billah. An Ibnu Umar muttafaqun alaih. Idan aina mutabaqah ma'a hadzal bab wa kitabut tauhid, maka dari mana nyambungnya permasalahan tentang sumpah itu fi mas'alatil halaf yadkhul fi hadzal bab ay kitabut tauhid. Aina wajhul mutabaqah? Wajhul mutabaqah masuk kepada bab sumpah itu hanya dibolehkan menyebut nama Allah. Maka di saat seseorang bersumpah kemudian melanggarnya, wallahi ana masa ahruju al-an summa huwa kharaja, wallahi ana ma sa'akulu ma'ak, aku gak akan pernah makan di tempat kamu. Akhirnya dia diundang dan makan di rumahnya. Maka ini semuanya berhubungan dengan tauhid. Lama yudkar ismillah ainal ihtiram lillahi jalla wa ala. Idan awalan la yahlif illa billah. Idan labudda bi ismillah. Fa ba'da dzalik yaqulu ta'ala wahfadu aimanakum. Maka kalau begitu jagalah sumpah-sumpah kalian. Maknanya la tatrukuha bi ghairi takfir. Idan idza hanastum, maka dilanggar harus membayar kafarah. Ini yang diinginkan di dalam ayat ini. Idan al-yamin dan sumpah laisa bi amrin sahlin. Idan la tata'awwad ya ibadallah bil half. Faminal an sawa'un kana minal arab alladhi qad ta'awwad hatta la tu'allim banatakum. Wallah. Idan al banat banat aina dayatum kada wa kada, wallahu la kulusi, wallahu la, wallahu na'am kulusi wallah, wa nahnu nasma' min iyalana la tu'allimu bi kalimat wallah yuj'al fi syariah kama fil hadits Ibnu Mas'ud al mudda'i alaihi yahlif. Idza jaa al mudda'i ya mudir hada rajul qad akhadha mali, telah mengambil uangku, aina dalil, mana ada dalilnya? Tidak ada. Maka apakah langsung dihukum karena pengaduan orang ini? Tidak. Kalau ada dalil, mana? Ada nih kamera tersembunyi, ada CCTV. Kalau tidak, maka dikembalikan kepada yang dituding. Didatangkan yang dituding. Kamu jam sekian mengambil uang si fulan? Enggak. Karena si fulan mengadu bahwa dia melihat kamu mengambil uang. Enggak. Akhirnya karena tidak ada bukti, kamu sekarang tidak bisa terangkat dari tudingan kecuali dengan bersumpah. Idan bil half. Qul wallahil azim ana ma akhadtu malahu wala adri min ain akhudhu wala wa ila akhir. Hadal an al halaf yajuz bal masyru' difa'an an nafsihi minat tuhmah. Wa hada bainahu wa baina rabbih idza huwa kadhib. Maka jika dia berdusta untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman, yadkhul fi hadis al-yamin al-ghamus. Kama jaa fi hadis fi Sunan Abi Daud wa huwa sahih, al-yaminul ghamus yastahiquhu an-nar. Ma makna al-yamin al-ghamus? Ay al-yamin al-kadhib. Untuk menyelamatkan dirinya maka dia bilang wallahi ana ma saraktu, wallahi ana ma kada wa kada, wa huwa sarik. Hada huwa yamin gomus. Fi dunya Allah rafa'ahu mungkin salamah minal iqab indal hakim khalas ya hakim. Qala Rasulullah SAW al-mudda'i bil bayyinah wal mudda'i alaihi bil yamin. Wa hakada nahnu ayam Syekh Muqbil kam minal fulan wa fulan wa fulan. Afwan masalah hada sarakah faqat, masalah murdan. Alhamdulillah antum ta'rifun makna hada mungkin. Masalah murdan, rajul min Iraq kabir yaf'al bi walad sagir.
fa istaka inda syekh wa syekh indak dalil hal fi syuhud al bayyinah ma fi ya syekh idan khalas al mudda'i alaih bil yamin wa hada yaqul Iraqi wallahil azim Allahumma kasir dhahri Allahumma ba'da usbu' au usbu'ain ma najid hadar rajul aina hadar rajul Iraqi qal marid syadid fil mustasfa wa rahalu ila Iraq wallahu a'lam madza fa'al wa fa'al al muhim hada al-an al half yusama half masyru' al mudda'i alaihi bil yamin fa bainahu wa bain rabbih al haq aw la idza laysa bil haq fa yamin gomus yusamma makna yaminul gomus yamin sumpah yang mana dia berhubungan dengan sumpah palsu maka gomus maknanya yagmusu ilan nar gomus maknanya dilempar dibakar di api neraka maka sumpah yang palsu maka berhak untuk masuk kepada api neraka. Idan hadil ayah wahfadu aimanakum yakni tambih minallah intabihu qab alladhi daiman yahlif amal andalusiyun maqad sami'na daiman wallah iya tidak terbiasa antum mendengar orang tua kamu Usama awas kamu kalau enggak belajar wallahu sa'adribuk iya bapak kamu bilang gitu enggak ada enggak butuh mana taji ila wallah wala wallah walakin nahnu nasma daiman indana wallahi law marafa'ta ta'am baji adribuk wallahu law ma ghasaltal awani nahnu sanaf'al kada wa kada limada yuhaddidul iyal wa yu'allimul iyal bi wallah hada kalimat laisa tamam li anna fi ismillah ihtiram ala Allah jalla wa ala laisa likulli shay wallah wa al'an sayadkhul ahadits mimma yata'allaq bi wallah yastakhdimuna kalimat wallah lil kadhib wa hada alladhi waqi' maka selesai dari ayat dan ayat ini maknanya adalah ijtanibu ya ayyuhal muslimun minal half kasratul half sawa'un kana sahih au bi makna taukid wallahi law ma tahfad sa'adribuk ma yahtaji ila kalimat wallah idza ma tahfad sa'adribuk yakfi. Kemudian masuk kepada hadis An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halifu manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil kasbi fa hadal an yadkhul ilal half li ajli at-tijarah maka dia bersumpah bukan untuk tujuan apa kecuali menyebut kalimat wallah untuk jualannya laku. Undur hakadal arab fi aswaq wallahi istraitu 20 riyal wal ana abi lakum 25 wa fil haqiqah huwa istra bi 5 riyal wa hadal waqi' fakam minal ahadits mimma yata'allaq bihada idan la tazalun arab wa nabiyyukum minal arab wa hum yatahaddatsun bihada fil ahadits katsirah. Maka di sini bahkan ayat wahfadu aimanakum fa fi hadal hadis makna al halifu manfaqatun lisil'ah barang siapa orang yang bersumpah untuk jualannya itu lancar mamhaqatun lil kasbi mamhaqah bimakna hilang dari barokah ay alladhi yahlif billah li ajli sil'ah barang siapa yang bersumpah agar dagangannya laku maka dia tidak diberkahi dari uangnya meskipun dengan sumpah ini hasal fulus katsir wallahi ana istrait 100 rupiah wa huwa yaqdim fil haqiqah 20 idan faidah 80 faidan huwa yahlif li ajli as-sil'ah hasal fulus katsir lianna huwa yaqul wallah idan sahih wa huwa kadhib huwa ya'rif ala annahu yaqdhib idan hasal fulus katsir maka dia mengatakan aku bersumpah modalnya 100 padahal modalnya 20 sehingga seorang yang membeli
dia dapat untung 80.000. Fakam fisuk nas yastarun. Hasal fulus kathir, lakin mamhaqatul barakah. Uang banyak namun tidak diberkahi. Bisa jadi dia pulang dari Solo misalnya, atau dari daerah-daerah Batu Sangkar. Maaf, kita hanya contoh saja ini. Daerah-daerah di Sumatera. Dia pulang misalnya ke Batu Sangkar atau ke Pariaman, maka terguling. Mobilnya rusak, hancur. Uang yang dia dapat dari hasil penipuan atau bohong tadi 2 juta, uangnya truknya hancur, butuh 30 juta. Itu maknanya uangnya tidak diberkahi. Maka di sini disebutkan di dalam hadis, dan hadis ini barakallahu fikum asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun lafaz ini diriwayatkan oleh selain Al-Bukhari dan Muslim. Idan hadal hadis akhrajahu Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihihi. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan ukubah fid dunya. Ukubah, balasan dari Allah di dunia bagi orang-orang yang bersumpah untuk tujuan laku barangnya. Dan ukubah fid dunya mamhaqatul barakah. Ma fi faidah bai' wasyira. Idza kana ma fi barakah. Hasal fulus katsir. Walakin ba'da hada hasal hadis, hasal syai' yukrihuhu fa kharajal amwal kullaha. Maka tidak adanya barakah, tidak ada faidah dalam jual belinya. Di mana dia mendapatkan bisa uang banyak dari penipuan, wallah, namun uangnya habis untuk semua bencana yang dia alami. Maka bukan hanya modal yang hilang, tapi labanya pun hilang dikarenakan tidak ada barakah. Hadal hadis ukubah dunyawiyah. Hadis ini ukubah dari Allah, balasan dari Allah di dunia. Wa hunaka al-adillah fil akhirah. Wa ma hiya hadis alladhi ba'dahu. Wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala salasatun la yukallimuhullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang di hari akhirah. Hadis al-an mimma yata'allaq bil akhirah, yang berhubungan dengan hari akhirat. Allah tidak akan berbicara dengan dia. Yani Allah za'lan. Min hada rajul ma yurid an yukallim. Fahada dalil mada? Isbat sifatul kalam lillah. Maka Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Walakin ukubah liman yahlif li ghairillah, liman yahlif li sil'ah li gharadin minad dunya wa yakdzib, maka dia berbohong atas sumpahnya, ukubahnya Allah la yukallimuhu aw la yukallimuhum. Idan al-asal Allah yukallimunan nas. Aina dalil? Mana dalilnya Allah berbicara? Allah berbicara kepada Musa. Apa ayatnya? Wa yukallimullahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Maka ayat ini oleh orang-orang Jahmiyah dinafikan. Mereka tidak mau mensifatkan Allah berbicara, Allah demikian, tidak mau. Maka bagaimana mereka mentahrif ayat ini? Wa kallamallahu Musa takliman indak ya Hudzaifah. Bagaimana ditahrif ayat ini? Al-Jahmiyah mentahrif ayat ini karena mereka tidak ingin Allah itu berbicara. Ainal mikrofon? Allah musta'an. Ahsan. Lihat, mereka mentahrif ayat tidak tanggung-tanggung dengan apa? Diganti harokat i'rabnya. Maka harusnya wa kallamallahu. Maka lafdzul jalalah Allah baqiya indak. Farhan.
Wa kallamallahu Musa takliman. I'rabuhu mada? Wa kallamallahu. Kallama fa'il ma'dhi. Allahu fa'il. La taqul Allahu fa'il. Ada ihanah 'ala Allah. Lafzul jalalah Allah fa'il. Lafzul jalalah Allah fa'il. Jangan dibilang Allah marfu, Allah majrur. Misalnya billahi, ba harfu jar, Allah majrur. Ihanah. Ma makna majrur? Ay munkhafid. Jadi Allah turun, Allah di bawah. La taqul fil i'rab Allah majrur bil ba. Masalan billah, ba harfu kada, aw waw qasam. Wallahi Allah majrur bil wa. Ada ihanah. Allah turun dengan waw. Kaif Allah turun? Allah munkhafid bimakna Allah itu rendah. Walakin taqul lafdul jalalah. Fahim? Intabih anta. Qad madha ma'ak hada. I'rab wa kallamallahu madha lafdul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah marfu' 'ala al-raf'i wa huwa fa'il. Baik, di sini lafdul jalalah Allah wa kallamallahu fil ayah fa'il, menunjukkan Allah yang berbicara kepada Musa. Mereka merubah dengan harokat saja, fathah, dhammah seperti itu saja. Wa kallamallahu Musa takliman diganti wa kallamallahu dengan wa kallamallaha. Berarti i'rabnya apa? Wa kallamallaha. Kallamallaha Allah artinya Allah berlebih. Idan man fa'il? Musa. Baik. Berarti mereka memalingkan bahwa yang berbicara bukan Allah, tetapi Allah diajak bicara sehingga mansub. Wa kalamallaha Musa. Musa fa'il. Lihat bagaimana jahatnya mereka. Allah berbicara kepada Musa. Di belakangnya i'rabnya takliman. Mahwa i'rab takliman? Maf'ul mutlak. Bimakna taukid. Dan makna hadil. Allah yatakallam ma'a Musa. Yani sahih. Allah berbicara kepada Musa. Dinafikan oleh mereka Al-Jahmiyah. Diganti harokatnya. Wa kalamallaha Musa. Bukan Allah yang berbicara, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Lihat kejahatan yang dilakukan ahlul bid'ah, tidak peduli, merubah ayat. Wa mithalu dalik asyad min dalik. Fa'ala Jahmiyah, Jahmi ibn Safwan, tentang Allah di atas langit. Allah di atas langit apa tidak? Naam. Ar-Rahman alal ars istawa. Allah berfirman, a'amintu man fis sama. Allah bersemayam di atas arsnya, di atas langit. A'amintu man fis sama, tidaklah kalian beriman kepada Allah yang berada di atas langit? Iya Pandu, Allah di atas langit atau di tempat di mana-mana? Di atas langit. Benar. Alhamdulillah. Sebagian orang-orang yang nganu atau yang lainnya, mereka madhabnya Asy'ariyah. Allah di mana-mana. Dan ini ucapannya UAS, UAH, tahu UAS, UAH? United America State, nah itu UAS, bukan USA, UAS. Maka dia berkoar-koar di YouTube. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di mana-mana. Maksudnya Allah tidak boleh menempati ruang. Maka makhluk ini menjadikan penciptanya tidak boleh menempati ruang. Lalu di mana? Wallahu a'lam. Allah sudah jelas mensifatkan dirinya di atas ars. Allah mensifatkan dirinya a'amintum man fis sama. Tidaklah kamu takut kepada Allah yang ada di atas langit. Maka Jahm ibnu Safwan, di saat dia mengatakan di mana Allah, bingung. Tidak boleh dia mensifatkan Allah. Yang ada di Al-Quran di atas langit dan di ars. Maka dia katakan Allah fil asfal, di bawah. Ja'a khabar ila Sufyan ats-Tsauri. Wa Sufyan ats-Tsauri imam ahli sunnah di zamannya, sama-sama di Kufah, di Irak. Maka qala ya Duwaibah. Ma makna Duwaibah? Duwaibah adalah himar kecil. Sudah himar penghinaan, di Arab himar maskot dari kebodohan. Kecil lagi, muskabir. Ya Duwaibah. Ana sami'tu anta taqul Allah fitahat. Naam. As'aluk billah. Mada taqul lama tasjud. Apa doa kamu di saat sujud? Apa yang kamu baca di sujud? Ayo baca semuanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maka dibaca Subhana maha suci Allah rabbiyal a'la.
Rob kami yang tinggi di atas langit. Apa kamu baca wahai Duaibah? Wahai himar kecil, donkey kecil, the small donkey. Dia mentahrif subhana rabbiyal asfal. Subhana rabbiyal asfal. Subhana rabbiyal asfal. Bahwa maha suci Allah yang ada di bawah. Maha suci Allah yang ada di bawah. Faham ya Pandu? Berarti Allah itu di atas langit. Bukan di mana-mana. Bukan di bawah seperti kita. Itu penghinaan bagi Allah jika Allah bersama kita. Karena kalau Allah bersama kita, kita masuk ke WC, Allah ada di WC. Maka Allah terhina sekali ada di WC. Dan kalau mengatakan Allah di mana-mana di dunia ini berarti Allah ada di tempat sampah yang menghinakan, Allah berada di tempat yang mengerikan, menakutkan dan sebagainya. Allahul musta'an. Dan dewa-dewa orang-orang yang disembah, orang-orang kafir, contohnya dewa-dewa yang diakui oleh orang Hindu, yang ditulis oleh Brahmana di kitabnya Mahabharata misalnya, maka disebutkan Dewa Wisnu, Dewa Krishna, Dewa Shiva, Dewa Bayu, Dewa Indra, Dewa Aswin, dan Dewi Sri dan bla 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 dari dewa-dewa. Mereka yakini di mana dewa? Apakah seperti mereka duduk di tempatnya? Di mana? Di Gunung Himalaya. Maka mereka meyakini bahwa Allah, Rob mereka itu di tempat yang tinggi. Disebutkan mereka Mahameru. Dan ajaran yang lain lagi semakna dengan itu. Allah, Rob mereka di mana? Buddha Gautama, orang-orang Buddha. Kalau tadi orang Hindu meyakini ilah-ilah yang dikarang oleh penulis Mahabharata. Adapun orang-orang Buddha, mereka meyakini di mana Buddha Gautama? Di Sangrila. Aina Sangrila? Di gunung-gunung Himalaya yang tinggi, yang tidak bisa dijamah oleh manusia. Menunjukkan orang-orang kafir menginginkan rob-rob mereka tuh di atas. Lah ini Jaham Ibnu Safwan, Allah di bawah. Dan UAS, UAH dan yang lainnya, Allah tidak menempati tempat di atas. Pokoknya bingung dia di mana? Bersama makhluknya. Maka ini penghinaan. Dan begitu pun misal mitologi Yunani yang mengimani Zeus, dewa. Dan juga mengimani misalnya Apollo dari bapaknya. Dan Hercules anaknya. Alhasil dari ini semua mereka mengatakan, coba orang-orang mitologi Yunani kuno, di mana Zeus? Apakah dengan mereka? Di mana? Di Gunung Olympus. Itu nama mereka. Lihat orang Hindu, orang Buddha, orang Yunani kuno. Mereka tidak ridho Rob mereka kecuali di atas tempat-tempat yang mulia. Jadi Zeus mengawasi mereka di Gunung Olympus. Dan dewa-dewa Siwa tadi dan yang lainnya di Mahameru. Bukan Gunung Semeru di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Dan juga keyakinan orang Buddha di Sangrila. Berada di dataran tinggi dari Gunung Mount Everest. Yang susah didaki. Yang berselimut salju. Karena tingginya. Maka ini menunjukkan bahwa semua yang beragama dan mereka ingin menetapkan Rob mereka, maka harus di tempat yang mulia. Al-Mu'adzin yu'adzin.
Kembali ke hadis Salman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullah. Hada dalil anna Allah yatakallam ma'a ay insan wala yuzakihim walahum adabun alim. Hadhil uqubah fil akhirah. Ini ancaman keras bagi mereka orang-orang yang bersumpah fil akhirah. Aina dalil fil akhirah? Aina dalil haula as-salasah minhum alladhi yahlif katsiran? Mana dalilnya? Di lafaz ini disebutkan dari 3 orang itu asyaimitun zanin. Ma makna asyaimitun zanin? Asyaimitun bimakna orang tua jompo yang berzina. Sekarang di sini lihat, kenapa Allah sangat murka kepada mereka? Limada Allah asyaddu ghadaban li hada syaybih wa yazni. Lianna hada syaybih ma yakum haqqah illa ba'da syahrin. Walakin ma'a dha'af jins adu yazni ma'a imra'ah janda kembang. Fahada yadul, ini menunjukkan bahwa orang ini benar-benar kurang ajar. Enggak bisa bangun tongkatnya berzina dengan janda tetangganya atau dengan pelacur di tempat pelacuran. Maka ini benar-benar kurang ajar. Orang yang seperti ini Allah murkai. Kenapa di hadis tidak disebutkan syab, pemuda yang jomblo ataupun pemuda yang sudah menikah tetapi selingkuh seperti di zaman now, yang bangga dengan selingkuh? Maka kenapa tidak disebutkan syab? Karena syab mempunyai kekuatan dan jatuh kepada perzinaan itu mudah. Li'anna lahu syahwah. Wa ma hada syaybih wa yazni, maka Allah murka sekali. Wa mithlu dzalik wa ailun mustakbir. Ma makna ailun? Ailun min ala bimakna orang yang fakir. Maka sudah fakir sombong. Maka orang-orang yang sombong biasanya orang-orang yang kaya raya. Maka dia memamerkan dari hartanya karena dia punya, dan sombong karena mempunyai harta. Di sini sudah miskin, fakir, sombong lagi. Apa yang mau disombongkan? Maka di sini dimurkai oleh Allah. Sudah miskin, sombong. Sudah tua renta, berzina. Dan yang ketiga, wa rajulun ja'alallahu bida'atahu la yastari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Maka di sini pun yang ketiga menjadikan sumpah dengan menyebut nama Allah. Maka di sini tidaklah dia menjual dari barang-barangnya kecuali dia bersumpah. Maka ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis Salman, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Kemudian beristimbat pula al-muallif rahimahullah, wa fi sahih an Imran ibni Husain, an Imrana ibni Husain. Limada an Imrana laisa an Imrani min haitsu ilmi lughah? I'rabnya kenapa an Imrana? Karena Imran di sini adalah mamnu minas sarf, ziyadah alif nun, seperti Luqman, seperti Royan, seperti Hamdan dan yang lainnya. Maka Hamdan dan Sufyan ada alif nun, Marwan. Maka di sini jika majrur difathahkan, maka di sini an
Imrana, bukan an Imrani. Maka sahabat Imran ibnu Husain meriwayatkan dari Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu ummati qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Bahwa sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan ke muka bumi ini para sahabatku, kata Nabi, yang hidup sezamanku. Kemudian setelah itu para itba'ut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Maka setelah Nabi meninggal, ilmu ada di para sahabat. Wa as-sahabah kulluhum matu fama baqiyal ilm illa inda tabi'in. Dan para tabi'in matu, pada meninggal, maka ilmu ada di tangan itba'ut tabi'in. Inilah 3 kurun al-mufaddalah. Dan 3 kurun al-mufaddalah ini kenapa alasannya bahwa mereka umat terbaik? Karena bersambung ilmunya kepada Nabi. Wa hunaka hadis an Ibnu Abbas wa huwa sahih, sahahu Syekhuna Muqbil fi Jami'is Sahih, an tasalsul al-ilm minal qurun al-mufaddalah. Bahwa keutamaan al-qurun al-mufaddalah, fadlu al-qurun al-mufaddalah min ghairihim, tasalsul ilm minan nabi ila tabi'i, minan nabi ila sahabah. Wa matu sahabah al-ilm ma'as sahabah akhadu at-tabi'i. Wa matu as-sahabah baqiyal ilm inda tabi'in wa akhadu itba at-tabi'in. Idan al-ilm inda haula musalsal minan nabi ila sahabah. Minas sahabah kepada para tabi'in dan minat tabi'in kepada itba'ut tabi'in, bersambung estafet ilmu. Aina dalil? Akhrajahu Imam Abi Daud wa ghairuhu dari Ibnu Abbas. Berkata Nabi kepada para sahabat, tasma'un anni. Kalian wahai para sahabat akan mengambil ilmu dariku. Dan sahih. Para sahabat menghafal hadis Nabi seperti Abu Hurairah dan mencatat hadis Nabi seperti Abdullah ibnu Amr ibn al-As dan yang lainnya menghafal ribuan hadis. Tasma'un anni, kalian akan mewariskan ilmu dariku. Kemudian setelah itu apa? Wa tasma'una minkum, dan aku meninggal ilmu ada di para sahabat. Tasma'una minkum, para tabi'i mengambil ilmu dari para sahabat. Kemudian apa? Wa tasma'un mimman sami'a minkum, dan akan mendengar para itba'ut tabi'in dari para tabi'in yang mendengar dari kalian. Ada hadisun sahih yadul bahwa al-ilm musalsal minan nabi ila sahabah, minas sahabah ila tabi'i, minat tabi'i ila itba'ut tabi'i. Bahwa estafet ilmu dari Nabi kepada para sahabat. Nabi meninggal, ilmu ada di sahabat, diambil oleh para itba'ut tabi'in. Para sahabat meninggal, ilmu ada di itba'ut tabi'in, diambil oleh itba'ut tabi'in. Lalu kurun al-mufaddalah di pelajaran yang sering kita ulang di Sahih Al-Bukhari sampai ke tabaqah berapa? At-tasi'ah, tabaqah yang ke-9. Maka siapa at-tabi'i shagir, itba'ut tabi'in shagir? Seperti Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, namanya Muhammad ibnu Idris. Dan juga Waqi' ibnu Jarrah, dan juga Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Wa ghairuhum haula fi tabaqah at-tasi'ah hum akhir min al-qurun al-mufaddalah. Lalu murid mereka min tulabihim, tulab Syafi'i ka Imam Ahmad, la yadkhul, khalas, tabaqah asyirah. Wa min tulab Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, la yadkhul. Wa min tulab Al-Bukhari ka At-Tirmidzi wa Nasa'i, la yadkhul, tidak masuk. Sudah keluar dari kurun al-mufaddalah. Imam Al-Bukhari dan kutubus sittah kharaju. Maka ini pujian Nabi kepada mereka orang-orang al-qurun al-mufaddalah. Lalu kenapa di sini, apa hubungannya dengan al-half? Isdakhul ma'a half. Undur ba'da dalik. Qala Imran fala adri adakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan, summa, berkata Nabi, inna ba'dakum qauman. Idan ba'da qurun al-mufaddalah, ini poin pendalilannya. Maka setelah qurun al-mufaddalah berarti mulai di tabaqah ke-10, mulai dari tabaqah Imam Ahmad sampai kepada umat setelahnya,
Summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wala yustashhadun. Ini poinnya. Maka mereka menjadi saksi meskipun tidak dimintai saksi. Dan jika jadi saksi palsu, dibayar. Maka ini akhlak orang-orang setelah qurun al-mufaddalah. Kenapa Allah mendahulukan dan Rasulnya qurun al-mufaddalah sebaik-baiknya ummah? Karena dari segi amanah, hum ba'da qurun al-mufaddalah yastashhidun walam yustashhadun. Maksudnya mereka menjadi saksi dan tidak diterima persaksian mereka. Wa yakhunun, dan mereka pengkhianat. Jika diberi kepercayaan akan berkhianat. Berbeda dengan zaman sahabat, tabi'i dan itba'ut tabi'i. Lihat, akhlaknya baik. Mereka beda. Wala yu'tamanun, dan mereka pengkhianat jika diberi amanah tidak amanah. Wala yu'tamanun. Wa yanduruna wala yufun, dan mereka bernadar. Wa hada dakhal fi nadr ay half. Nadar itu seperti wallahi aku bersumpah, jika aku mendapatkan anak laki-laki maka aku akan berhenti merokok misalnya. Maka ini sumpah ini harus dipenuhi. Seperti di hadits Aisyah pendalilannya, wa man yanduru fi taatillah fa'aufi. Barang siapa yang bersumpah untuk taat kepada Allah wajib dipenuhi. Maka mana hubungannya dengan half? Kaifa hadal hadis ma'al half? Di sini dia bersumpah, wallah idza kada wa kada ana sa'afal kada. Fahaula ba'da qurun al-mufaddalah, setelah selesai dari kurun yang 3 tadi, wa yang durun wala yufun. Bersumpah demi Allah akan melaksanakan demikian tetapi tidak melaksanakannya. Meskipun dilaksanakan sebagian manusia, namun ini aglabiyah, kebanyakan. Untuk membedakan qurun al-mufaddalah tidak ada yang melaksanakan demikian. Namun orang-orang di zaman now setelah qurun al-mufaddalah mereka bernadar dan tidak membayarnya. Mereka diambil sebagai kepercayaan dan mengkhianatinya. Diamanahi demikian, mengkhianatinya. Seperti tadi disebutkan. Wa yadharu fihimus sumun au wa yadharu fihimu as-simanu. Ma makna siman? Gemuk. Maka apakah maksudnya orang-orang gemuk itu buruk? Obesitas itu buruk? Wazni tis'a wa tis'in. Hadal an madah au jarh. Qala Rasulullah SAW, wa yadharu fihi mussimanu. Fafassara ulama yadhar fihimu hubbud dunya. Ya'kulun minal halal wal haram. Itu maknanya. Jadi bukan maknanya obesitas itu buruk. Ini dalilnya obesitas itu buruk di hadis bahwa setelah qurun al-mufaddalah mereka orang-orang yang buruk, wa yadharu fihi mussimanu, bahwa mereka orangnya gemuk. Fahada laisa dalil anna haula as-siman majruh bihadal hadis. Inna ma hadal wasf ala annahum iqbal ala dunya la yubali bil half sahih atau ghairu sahih bil halaf li bai' wasyira hakada makna. Maka mereka tidak peduli menjual sumpah, yang sumpah benar ataupun palsu, yang mana tujuannya untuk mendapatkan barang dagangannya laku. Maka ini pendalilan mereka gemuk-gemuk, maksudnya gemuk-gemuk karena makan dapat uang banyak dari perkara-perkara yang haram. Paham? Bukan maknanya gemuk itu sifat yang buruk. Maka ini hadis yang muttafaqun alaih. Dan kita tutup pelajaran kita dengan hadis Ibnu Mas'ud. Dan hadis Ibnu Mas'ud pun muttafaqun alaih. Maka ketahuilah ya ibadallah, hadis tentang penceritaan Nabi khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia adalah sahabatku, kemudian tabi'in, kemudian itba'ut tabi'in. Maka ini semuanya telah datang hadis mutawatir. Apa hadis mutawatir? Datang dari berbagai jalan. Maka pernah kita sebutkan datang dari 10 sahabat hadis ini. Maka hadis ini mutawatir. Di antaranya datang dari Imran ibnu Husain tadi, dan sekarang penulis menyebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud juga muttafaqun alaih. Qala khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum,
sebaik-baiknya manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang setelahnya tabi'in, kemudian yang setelahnya itba'u tabi'in, summa yaji'u qaumun, kemudian setelah kurun al-mufaddalah yang 3 akan datang suatu kaum, tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu. Ini juga poin pendalilan, yang mana mereka lebih mendahului syahadah mereka dari sumpah-sumpah mereka. Maksudnya, jika mereka bersumpah, mereka berdusta dan sumpah mereka tidak diterima, maka seperti zaman now, bersumpah hanya untuk tujuan laku barang dagangannya, maka orang-orang tahu, alah bohong itu. Aku juga penjual. Itu batot, kentang itu, dia bersumpah tadi, wallah belinya aku 20. Kentang itu di Kerinci dijual berkarung-karung, kalau jadi sekilo 10.000. Dia bilang 20.000. Misalnya orang tahu semua bahwa dia pendusta. Maka di sini maknanya akan datang suatu kaum yang mana mereka bersumpah namun tidak dianggap sumpahnya. Maka istilahnya syahadatu ahadihim yaminahu, yakni tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminahu syahadatuhu, bimakna idahum yahlifun wala yaqbalun bisabab kasratul kadib wa kasratu al-half. Qala Ibrahim kanu yadribunana ala syahadah wal ahad wa nahnu sighar. Maka hadis ini semua menjadi pendalilan fi mas'alati orang-orang yang hidup di zaman setelah kurun al-mufaddalah, maka mereka itu kebanyakan sumpahnya tidak diterima karena banyak sumpah yang palsu ataupun bersumpah untuk tujuan laku keras dari jualan-jualannya. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kita malam ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la